Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal akramana bi khilafatihi min jami'il a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wassalim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumidin. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Iwan mengambil tema hidup adalah anugerah. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Dapat diartikan bahwa kehidupan adalah suatu karunia atau anugerah yang harus disyukuri. Artinya hidup merupakan sebuah keajaiban yang diberikan kepada kita dan kita harus bersyukur atas karunia tersebut. Namun tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada manusia sebuah keistimewaan, yakni manusia memiliki dua anugerah yang Allah berikan, yaitu akal pikiran dan hawa nafsu. Ia menambahkan dari 4 macam makhluk Allah ini, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa dua anugerah terbaik kepada manusia adalah akal dan hawa nafsu. Adapun 5 macam anugerah Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada manusia, pertama, hidayatul ilhami, hidayah Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan manusia. Yang pertama adalah hidayatul ilhami atau insting. Kedua, hidayatul khawasi. Ketiga, hidayatul akli. Keempat, hidayatul atyani. Kelima, hidayatul taufiki. Hidayah ilhami atau insting atau naluri dalam bahasa Inggris disebut insting dan dalam bahasa Arab disebut ghorizah. Diartikan antara lain dorongan hati atau nafsu yang dibawa sejak lahir, pembawaan alami yang tidak disadari, mendorong untuk berbuat sesuatu. Sementara alamiah sering diartikan suatu keadaan tanpa dipacu dan didorong, berjalan apa adanya. Kemudian naluri alamiah dapat didefinisikan suatu dorongan hati atau nafsu untuk berbuat sesuatu yang merupakan pembawaan alami, tidak disadari atau dipelajari oleh makhluk, semata-mata anugerah dari Allah Sang Pencipta. Namun terdapat pada manusia maupun hewan, seorang ibu pasti memiliki kasih sayang dan ikatan batin dengan anaknya. Sepasang kekasih pasti akan melakukan hubungan mesra meskipun mereka tidak pernah mempelajarinya. Seekor induk ayam akan melindungi anaknya dan seterusnya. Sedangkan hidayah hawasi adalah hidayah yang membuat makhluk Allah Subhanahu wa taala mampu merespon suatu peristiwa dengan respon yang sesuai. Hidayah al-hawasi dapat dikatakan juga dengan hidayah panca indera, yaitu salah satu bagian-bagian tubuh yang peka terhadap rangsangan dari luar, seperti rangsangan cahaya, rangsangan bunyi, dan lain-lain. Panca indera yang dimaksud mencakup mata, telinga, hidung, indera perasa, dan indera peraba. Pernyataan syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, dapat diartikan bahwa kehidupan adalah suatu karunia atau anugerah yang harus disyukuri. Artinya hidup merupakan sebuah keajaiban yang diberikan kepada kita dan kita harus bersyukur atas karunia tersebut. Dalam hidup banyak hal yang bisa membuat kita merasa tidak puas dan tidak bahagia.
seperti kesulitan finansial, masalah kesehatan, dan masalah hubungan sosial. Namun, jika kita memandang hidup sebagai suatu anugerah, kita akan lebih mampu mensyukuri apa yang kita miliki dan berfokus pada hal-hal positif yang dimiliki. Menyadari bahwa hidup adalah anugerah juga dapat membantu kita menghargai waktu yang kita miliki dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Dan kita harus memiliki untuk hidup dengan penuh makna dan tujuan, serta menjadikan hidup ini sebagai suatu kesempatan untuk berkontribusi bagi kebaikan dan kemanusiaan. Dalam Islam, konsep syukur sangat penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kamu akan menambah nikmat kepadamu. Pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Oleh karena itu, sebagai umat muslim, kita diajarkan untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, termasuk nikmat kehidupan ini. Sholat tahajud, Nabi Muhammad SAW sering bangun di tengah malam hari untuk melaksanakan sholat tahajud sebagai bentuk syukur dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat istikharah, Nabi Muhammad SAW selalu melakukan sholat istikharah sebelum melakukan suatu keputusan penting. Hal ini menunjukkan rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan untuk meminta petunjuknya dalam segala urusan. Sedekah, Nabi Muhammad SAW juga dikenal sebagai sosok yang sangat dermawan dan suka beramal soleh. Beliau selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya dengan memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata ayun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.